Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kontrak Nominat, Kontrak Dagang Elektronik, dan Kontrak Baru. Baik, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, pengertian kontrak dagang nominat dan sejenisnya, dan yang kedua, pengertian e-commerce dan komponen-komponennya. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kontrak dagang nominat dan sejenisnya. Kontrak nominat dalam bahasa Belanda yaitu Bonomen Overeenkomst yang diartikan sebagai perjanjian yang memiliki nama sendiri. Kontrak nominat merupakan kontrak yang sudah dikenal dalam KUH Perdata. Perjanjian sewa menyewa merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak nominat yang harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat perjanjian yang sudah sesuai dengan ketentuan dasar hukum perjanjian di Indonesia. Kontrak nominat sendiri dalam pasal 1319 KUH Perdata yang dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang dikenal dengan suatu nama yang tertentu. Dijelaskan juga di dalam pasal 1548 Undang-Undang Hukum Perdata, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lain dari suatu barang. Di sini terdapat beberapa unsur dalam kontrak dagang nominat, yaitu yang pertama, unsur esensialia. Unsur esensialia yaitu kontrak yang harus selalu ada dalam perjanjian ataupun kontrak. Misalnya harga dan barang. Dalam perjanjian sewa menyewa ini telah memenuhi unsur esensialia, yakni barang yang menjadi objek persewaan yaitu sebidang tanah dan bangunan besar. Yang kedua, unsur naturalia. Unsur naturalia adalah unsur oleh undang-undang yang diatur, tetapi para pihak yang terkait dalam perjanjian dapat menyimpanginya. Dan yang ketiga, unsur accidentalia. Unsur accidentalia adalah unsur yang ditambahkan oleh para pihak yang terkait dengan perjanjian atau kontrak juga. Dalam KUH Perdata terdapat beberapa jenis kontrak nominta, yaitu yang pertama jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga perjanjian melakukan pekerjaan, dan yang keempat persekutuan perdata. Baik, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pengertian e-commerce dan komponen-komponennya. E-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau oleh seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pembisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya, dan digunakan juga untuk konsumen agar mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer. Dalam prosesnya ini diawali dengan memberi jasa informasi kepada konsumen dalam penentuan pilihan. E-commerce juga bisa disebut dengan aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Di sini ada beberapa ahli menjelaskan tentang definisi e-commerce. Yang pertama ada dari Rafiq Kalakota dan Andrew B. Winston. Pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet, serta cara transaksinya bisa melalui transfer uang secara digital. Yang kedua ada dari Johnny Wong. Pengertian e-commerce adalah pembelian, penjualan, pemasaran barang, serta jasa melalui sistem elektronik. Dan yang ketiga ada dari Misty Everman. Pengertian e-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dan kata lain, siapapun yang memiliki jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce. Selanjutnya ada komponen-komponen e-commerce. Produk. Yang pertama itu ada produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik dan produk digital. Yang kedua ada tempat penjual produk. Kegiatan e-commerce ini dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran. Yang ketiga, cara menerima pesanan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menerima pesanan, yaitu dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chattingan, dan lain-lain. Yang keempat ada metode pembayaran.
Beberapa metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer via ATM, kartu kredit, COD, dan e-payment. Yang kelima ada metode pengiriman. Pengiriman barang, e-commerce di Indonesia umumnya menggunakan jasa pengiriman barang, yaitu seperti JNE, JNT, Tiki, Pos Indonesia, Si Cepat, dan lain-lain. Dan yang keenam yang terakhir yaitu ada customer service. Aktivitas ini umumnya sudah dilakukan melalui email, formulir online, FAQ, telepon, dan sosial media. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah dalam makalah dan PPT-nya dan juga salah dalam saya mengucapkannya. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.